Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Dio Saputra dalam program Dialog Khusus dengan tema Hempas Jerawat Bandel bersama ahlinya. Nah, sebenarnya tema kita pada sore hari ini sangat cocok sekali sama saya gitu ya. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat sekarang kondisi wajah saya ini lagi breakout gitu. Nah, telah hadir di studio Batam TV Dr. Benings Klinik Batam, Dr. Rosi Paramita. Selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat? Sehat. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik gitu, luar biasa ya. Okay. Iya. Dokternya wajahnya bening gitu ya, ketimpa saya. Ya, kemudian hadir bersama kami juga di studio Batam TV Public Relation Benings Klinik Batam ada Mbak Nadia Nur Arafah. Selamat sore Mbak Nadia. Selamat sore Mas Dio. Iya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Pemirsa, jerawat telah menjadi masalah umum yang mengganggu bagi banyak orang di seluruh dunia. Baik itu remaja yang baru mengenal masa pubertas hingga orang dewasa yang terus mencari solusi untuk kulit yang bersih dan sehat. Jerawat bisa menjadi momok yang menantang untuk diatasi. Namun, di balik tantangan itu, ada harapan. Hari ini kita akan mengenalkan pandangan dari para ahli kecantikan yang sudah hadir. Saya langsung ke Mbak Nadia terlebih dahulu selaku Public Relation. Boleh. Mbak Nadia sudah siap dengan pertanyaannya? Sudah siap sekali. Iya, baik. Mbak Nadia bombastis ya. Alhamdulillah. Iya. Mbak Nadia mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu filosofi atau latar belakang dari Benings Klinik Batam ini sendiri. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya selamat sore kepada para penonton Batam TV. Oke, untuk Benings Klinik ini adalah klinik kecantikan yang didirikan oleh Dr. Oki Pratama. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah pada tahu nih Dr. Oki Pratama. Jadi Benings Klinik ini adalah klinik kecantikan dengan laser terlengkap dan juga laser tercanggih yang didirikan oleh Dr. Oki Pratama pertama kali pada tahun 2017 di Jambi. Kemudian untuk Benings Klinik sampai saat ini sudah meluaskan pangsa pasarnya hingga memasuki 66 cabang, yaitu cabang terakhir ada di Jayapura. Seperti itu kira-kira Mas. Kalau untuk di Batam sendiri, lokasi dari Benings Klinik Batam ini di mana Mbak? Untuk Benings Klinik Batam itu kita berlokasi di Jalan Budi Kemuliaan, kemudian itu di deretan Kodim Seraya. Betul. Oke. Berarti di Batam ini cuma ada di situ saja cabangnya atau ada di lokasi lain? Bahkan untuk Kepri itu cabangnya cuma di Batam aja Mas. Betul. Iya, luar biasa sekali ya. Iya. Saya kira Benings Klinik ini pertama kali ada di Jakarta, tapi ternyata di Jambi. Di Jambi ya? benar. Karena Dr. Oki itu sebenarnya asli orang Jambi Mas. Gitu. Baik, Mbak Nadia mungkin boleh dijelaskan kembali apa yang membedakan Benings Klinik Batam dengan klinik kecantikan lainnya? Oke, boleh. Untuk Benings Klinik sendiri itu telah memenangkan beberapa penghargaan sertifikasi. Itu yang pertama dari Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2019. Itu untuk penghargaannya itu ada beberapa penghargaan, bahkan 5 penghargaan yang dimenangkan oleh Benings Klinik. Yang pertama itu adalah Best Clinic, kemudian penghargaan kedua itu adalah Top Service Excellent Clinic. Maksudnya itu seperti klinik kecantikan yang memiliki pelayanan terbaik. Kemudian penghargaan ketiga itu ada Best Clinic with the Highest Most Patient Number. Itu maksudnya klinik kecantikan dengan jumlah pasien tertinggi. Kemudian untuk penghargaan yang keempat itu ada Best Beauty Clinic with the Most Online Product Sales. Itu maksudnya klinik kecantikan dengan penjualan online produk, penjualannya itu tertinggi. Kemudian yang terakhir, penghargaan terakhir dari Kementerian Republik Indonesia itu ada Best Skincare. Selain itu untuk Benings Klinik ini sudah memiliki yang tadi saya sebutkan ya, memiliki jenis perangkat laser jenis terbanyak di Indonesia gitu. Jadi udah tersertifikasi juga oleh penghargaan MURI nih. Untuk MURI sendiri itu Benings Klinik udah ada 2 penghargaan. Yang pertama itu adalah skincare produksi dokter, produksi e-commerce terbanyak, dan yang terakhir tadi penghargaan dengan beauty clinic dengan jenis perangkat laser terbanyak di Indonesia. Seperti itu kira-kira. Ya, Mbak Nadia ngomongnya lancar sekali gitu ya. Alhamdulillah. Congratulations soalnya. Dulu jurusan apa Mbak Nadia? Jurusan manajemen marketing. Manajemen marketing ya. Di UIB saya. Oh iya
Ibe baik, ngomongnya lancar kali kayak air mengalir gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya baik, saya beralih ke Dokter Rosi. Dokter Rosi, mengapa dokter tertarik untuk bekerja di klinik kecantikan? Oke, jawab ya. Ya kita tahu kalau di bening klinik itu lasernya paling lengkap dan tercanggih. Betul. Jadi segala laser yang untuk segala permasalahan kulit itu semuanya ada, gitu. Terus laser-lasernya juga terupdate, tercanggih. Jadi membuat saya jadi tertarik nih karena lasernya update banget, gitu. Pengen banget sih ngerasain kerja di situnya, gitu. Iya, karena alat-alatnya yang canggih. Iya, bener. Sendiri gitu ya dok. Betul. Saya kira karena pengen foto sama dokter Iya juga sebenarnya. Itu tujuan lain juga itu sebenarnya. Iya, baik. Kemudian apa sebenarnya yang menyebabkan jerawat ini, dok? Oke, sebelum kita cerita penyebab, kita cerita dulu ya kenapa jerawat itu bisa tumbuh. Nah ya, jerawat itu kan berarti ada tersumbatnya folikel rambut yang disebabkan oleh sekresi kelenjar minyak, sel kulit mati yang menumpuk, dan jerawat ini kan disebabkan oleh bakteri dia sebenarnya. Jadi penyebab-penyebabnya apa aja? Yang pertama itu bisa juga itu karena tersumbatnya sel kulit mati ataupun kelenjar minyak dan sebum. Yang kedua itu bisa juga karena adanya peradangan dan inflamasi. Yang ketiga adanya folikel rambut yang menyebabkan tersumbatnya kelenjar minyaknya. Terus yang keempat itu bisa juga itu karena kolonisasi bakteri dari aknenya itu di dalam kulitnya. Iya. Gitu. Jadi dok, sebenarnya rambut itu dia tuh numbuhnya nggak keluar gitu ya, jadi numbuhnya ke dalam gitu maksudnya? Iya, intinya folikel rambut itu berarti lapisan kulit bagian atas. Lapisan kulit bagian atas. Iya, jadi kenapa bisa tumbuh jerawatnya? Ya karena mungkin kita waktu membersihkan wajahnya tidak benar. Jadi bagian pori-pori menutup komedo itu berarti tumbuhnya berarti karena kelenjar minyak yang menutup di pori-pori. Tumbuhlah jerawat itu kayak beruntusan kan? Oh iya, oh iya. Iya. Baik, lalu dok, bagaimana cara terbaik untuk mengatasi jerawat ini sendiri? Oke, kalau misalnya lakuin yang untuk mengatasinya, yang pertama itu sebenarnya cuci mukanya yang benar dan bersih gitu. Gimana caranya yang benar? Berarti yang benar itu buat double cleansing. Nah, double cleansing itu gimana? Double cleansing itu berarti kita pertama menggunakan dulu micellar water karena kulit kita berjerawat, otomatis kandungan minyaknya harus lebih sedikit karena kulit kita minyak nih. Kalau digabung sama minyak jadinya tambah banyak dong jerawatnya. Jadi dibantu dengan yang kandungan airnya lebih tinggi dibandingkan minyaknya. Setelah itu pakai micellar water, kita boleh bantu dengan facial wash. Jadi bukan 2 kali cuci muka ya. Jadi pakai micellar water dulu baru kita pakai sabunnya. Toner cukup sekali aja. Jadi fungsi toner itu sebagai apa? Setelah kita cuci muka berarti kelenjar minyak kita tuh ditarik. Nah, jadi untuk mengembalikan lagi biar nggak kering, mengembalikan pH kulitnya itu kita bantu dengan menggunakan tonernya. Gitu. Ya baik, terlepas dari cuci muka yang nggak benar tadi dok, lalu apakah stres juga menjadi penyebab dari jerawat ini? Oh jelas ya, jadi stres ini mainnya berarti kalau stres, berarti stres yang menyebabkan itu apa? Faktor stres itu kita lihat, stres itu sebenarnya secara fisiologis itu dia stres itu meningkatkannya kadar hormonnya, dan ada dia juga meningkatkan ada hormon namanya hormon TCA-nya. Jadi dia meningkatkannya hormonnya tersebut, meningkatkannya sekresi kelenjar minyak. Nah, jadi apa nama hormonnya? ACTH namanya. Jadi hormon itu yang kelenjar minyaknya, setelah itu baru dia kelenjar minyak berlebih nih di dalam kulit, menyumbat pori-pori, tumbuhlah aknenya itu. Ya, gitu. Kemudian dok, kalau dari akne sendiri kan juga ada tuh yang kayak kondisi wajah yang berjamur gitu yang lagi tren belakangan ini, fungal akne kalau saya nggak salah. Oh iya, oke. Ikut update banget ya. Fungal akne apa bedanya sama akne yang biasa? Fungal akne itu biasanya edisinya karena jamur ya kak. Karena jadinya fungal berarti jamur. Kalau jamur otomatis ada gatalnya. Gitu. Jadi biasanya fungal akne itu bisa kita deteksi kalau memang kita sudah sering lihatnya sebenarnya. Jadi bukan berarti beruntusan putih-putih ini fungal akne, enggak. Atas nama beruntusan enggak semuanya itu fungal. Tapi agak gatel, tapi gatelnya itu cuma bentar-bentar doang. Ya itu juga bukan berarti fungal. Karena atas nama jamur berarti dia lembab kak. Lembab berarti dia jamur terus-terusan dia gatelnya. Terus-terusan ya dok. Betul. Kira-kira kalau penyebab utama dari fungal akne itu sendiri dok, apakah sama kayak yang kalau kita nggak bersih cuci mukanya, kemudian kita ada stres juga tuh gimana itu? Bisa jadi kak. Bisa jadi itu salah satu faktornya. Betul. Ya. Kemudian dok, ada juga tuh yang mengatakan bahwasannya kayak misalnya sarung bantal yang kotor gitu kan, kemudian kita harus ganti minimal seminggu sekali gitu ya. Betul. Itu bagaimana dok? Bisa jadi karena kulit yang berjerawat otomatis berminyak kan kak. Kalau berminyak, kalau misalnya kita
Misalnya kita pulang dari mana-mana nggak mau cuci muka nih, terus kita tidur, setelah itu kan kotorannya kan nyempel tuh, sedangkan kan salah satu penyebab akne kan berarti bakteri. Jadi kalau kita kulit dan berjerawat, apa harus terus-terusan dok diganti ini lebih baik iya kak? Lebih baik. Oke. Iya. Kemudian sama pakai helm ya kak? Iya benar, sama pakai helmnya. Iya, helm aja sekarang tuh ada tukang cuci helm. Iya benar. Ada jasanya sendiri gitu ya. Atau jangan di bening klinik ada di depannya tukang cuci helm. Belum ada. OTW kayaknya. Iya baik. Saya beralih kembali ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, setelah mendengar penjelasan dari Dr. Rosi, apa saja treatment yang ditawarkan di klinik bening ini dan treatment apa yang paling disarankan untuk jerawat? Oke. Untuk treatment apa aja nih yang ada di Benings Clinic, itu kita ada memiliki banyak treatment. Yang pertama saya sebutkan facial dulu deh. Untuk facial ini kita dimulai dari harga 100 ribuan. Kemudian untuk facial ini kita juga lagi ada banyak promo. Untuk facial ini sebenarnya fungsinya ya dok ya, untuk mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan kotoran gitu sih. Kemudian selain facial kita juga ada treatment laser. Untuk laser ini kan kita punya memiliki jenis perangkat laser terbanyak nih dan juga tercanggih. Untuk laser sendiri kita memiliki berbagai macam laser, sepertinya contohnya laser Pico Front, Pico Shore, Pico Genesis, kemudian laser Pro Yellow, kemudian juga ada laser untuk tekstur kulit seperti bopeng gitu, itu namanya laser CO2. Kemudian ada juga laser NDX untuk mengatasi permasalahan hiperpigmentasi seperti flek. Kemudian yang terakhir itu ada laser diode, itu mengatasi untuk seperti bekas-bekas jerawat dan juga menghilangkan jerawat. Kemudian itu selain laser kita juga ada treatment untuk badan juga nih. Selain di wajah kita juga ada treatment untuk di badan, seperti misalnya injeksi atau suntikan. Kemudian juga ada menggunakan alat seperti untuk tujuannya itu untuk membakar lemak, kemudian untuk memberikan kesan lifting atau feel lift nih ya kan. Biasa kan cewek-cewek tuh kan sering pengen juga punya yang pipinya tirus gitu kan, itu juga ada treatmentnya di Benings Clinic. Selain itu kita juga ada professional treatment nih yang sering dilakukan oleh Dr. Rosi juga. Professional treatment ini seperti misalnya botox, filler, kemudian juga ada skin booster dan juga ada whitening healer nih yang biasanya ada DNA salmon gitu. Itu sih kak kira-kira untuk treatment. Untuk treatment yang sering diminati atau diminati sama pasien-pasien Benings itu biasanya lebih ke facial sama dikombinasiin sama laser gitu. Selain itu kita juga pasiennya tuh sering juga di professional treatment seperti botox dan juga filler. Mungkin dari Dr. Rosi ada juga nih dok, misalnya pasien dokter itu paling minat sama treatment apa tuh dok? Sekarang tuh lagi heboh-hebohnya DNA salmon ya kan? Betul. Iya benar. Jadi heboh-hebohnya. Jadi sekarang itu lagi banyak banget yang mainin tuh whitening healer DNA salmon. Jadi pengerjaannya sakit enggak dong. Orang kita pakai anestesi kok. Di model olesin nanti disuntik satu-satu. Fungsinya apa? Bukan hanya untuk cerahin aja, jadi kulitnya tuh jadi lebih cerah, lebih lembab, jadi kulitan halus juga tersamarkan. Lebih cepat dibandingkan laser. Ya, kalau ada nggak efek sampingnya gitu dok? Oh tidak kak. Tidak ada. Mungkin waktu setelah disuntik mungkin agak biru-biru, namanya bekas suntikan ya kak. Tapi itu paling nanti kita bantu dengan krim dari kitanya, lebih mempercepat hilangnya biru. Tapi nanti setelah 5 hari, 7 hari itu kelihatan hasilnya. Sudah kelihatan hasilnya gitu ya? Iya baik. Kemudian kalau kita berbicara soal laser itu sebenarnya panas apa tidak? Setelah di anestesi, kemudian setelah dilakukan laser itu panas apa enggak dok sebenarnya? Oh iya. Jadi macam-macam laser, macam-macam rasanya ya kak. Nah jadi kalau misalnya dibilang sakit, ya pasti terasa. Dengan menggunakan anestesi kita mengurangi rasa sakitnya. Beberapa case pasien itu kalau misalnya udah dipakaikan anestesi nyaman-nyaman aja kok. Paskanya gimana dok? Apakah ada merah atau enggak? Enggak ada. Aman. Nanti kalaupun memang dia merah atau apa, paling kita bantu dengan krim dari kitanya. Baik, Benings Clinic luar biasa pemirsa. Iya. Jadi Yel Benings Clinic gimana tadi? Wajah bening, wajah Indonesia. Wajah bening, wajah Indonesia. Baik. Ya, kemudian untuk Mbak Nadia, apakah klinik kecantikan Benings Clinic ini menggunakan produk perawatan kulit organik atau yang berbahan alami? Untuk produk itu biasanya berbagai macam ya mas ya. Soalnya kan kita kembalikan lagi ke kondisi kulit pasien, kemudian kita kembalikan lagi ke jenis produk itu untuk apa tujuannya gitu. Apakah untuk menghilangkan flek, apakah untuk menghilangkan jerawat gitu kan. Kemudian untuk dari dokter mungkin ada tambahan nggak nih dok? Untuk misalnya produk kita itu adakah ada tambahan organik itu atau gimana tuh dok? Sesuai dengan kebutuhan ya kak. Jadi misalnya pengen cerah, nanti kita bantu dengan yang produk-produk yang bisa untuk mencerahkan. Seperti apa, misalnya hyaluronic acid kita bantu. Nah jadi kita kemasan yang terbaru nih, sekarang yang terbaru tuh biasanya yang beratnya itu 4D hyaluronic acid. Jadi 4 kali isinya kak dibandingkan yang lain-lainnya.
Jadi 4 kali lebih banyak dibandingkan yang lainnya, itu isinya hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Dokter, kalau untuk yang berjerawat gitu sebenarnya produk apa yang perlu kita perhatikan kandungannya itu? Ya, kalau jerawat kan ada grade-grade-nya ya Kak. Jadi ada yang ringan, yang cuma beruntusan-beruntas kecil aja, terus ada yang tiba-tiba ada nanahnya, terus yang keempat tuh ada sertai bopeng, sebenarnya sampai merah banget gede-gede, ada yang tipe yang gitu. Jadi tergantung ke gimana kulitnya gitu. Jadi biasanya tuh lebih kita kalau misalnya itu ya berarti bahan aktifnya ya untuk akne gitu. Kayak misalnya benzoyl peroksida ataupun misalnya salicylic acid yang berfungsi, kita lihat dulu gimana kondisi wajahnya. Dokter mungkin boleh kasih tips yang tangannya suka gatel mencet-mencetin jerawat, Dok? Gimana? Oke, nih aku kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya nih kulit kita lagi berjerawat, jangan dikopek-kopek, jangan dipegang-pegang, belum tentu tangan kita bersih. Ya, kalau dikopek kenapa nggak boleh? Emang sih enak banget ya, masa puas, tapi nggak boleh karena nanti efeknya jadi bopeng. Kalau udah bopeng nanti susah lagi untuk ngerawatnya. Kalau kita dari bening ya ada aja treatmentnya sih sebenarnya. Kalau kita tuh nanti bisa bantu dengan laser CO2, tapi kan nggak mungkin sekali, dia harus berulang-ulang karena dia masalahnya di tekstur dan struktur kulit. Gitu. Berarti dengan kita mencet-mencet jerawat itu akan menimbulkan bopeng ya, Dok ya? Ya, kalau kita misalnya facial tapi kita nggak bener nih waktu ngambil komedonya, itu bisa jadi bopeng Kak. Bukan dipencet aja, tapi kalau facial yang salah juga bisa. Salah bisa bener. Juga, ya? Oh, berarti oleh karena itu kita harus memilih klinik yang benar-benar terutama gitu ya? bening ya Kak. Mungkin dokter boleh disampaikan kembali, kan banyak didengar bahwa jerawat itu dapat menunjukkan kondisi sehatnya seseorang. Artinya kayak kalau dilihat wajahnya berjerawat artinya nggak sehat, atau sebenarnya itu hanya mitos saja, Dok? Oke, sebenarnya kulit berjerawat nggak ada yang mau berjerawat sebenarnya Kak. Cuma balik lagi kalau usia remaja otomatis jerawatnya hormonal ya. Jadi bukan berarti dengan orang yang pakai berjerawat otomatis berarti dia mau cuci muka nih gitu, nggak juga. Bisa juga penyebabnya tuh hormon Kak. Jadi kalau masih muda itu biasanya hormon gitu. Jadi kalau memang itu belajarlah bersihin wajah, iya. Jadi kalau udah tumbuh jerawat, kapan nih Dok datangnya jerawat nih? Kapan? Saya masih muda, 13 tahun, apa boleh nih ke klinik gitu jawabannya? Ya boleh-boleh aja, lebih cepat penangannya pasti lebih baik. Oh gitu, Dok? Iya. Jadi usia minimal untuk kita ke klinik gitu? Nggak ada pantangan usia Kak. Jadi kita nanti ada memang kalau misalnya sesuai kulitnya, kalau misalnya masih muda ya kita ngasih yang sesuai dosisnya. Baik. Nah, pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, ternyata Benings Klinik ini tidak ada batasan usia untuk teman-teman yang ingin melakukan perawatan wajahnya gitu ya? Baik, dokter, saya juga mendengar bahwa pola makan juga dapat mempengaruhi jerawat. Bagaimana itu? Ya, oke. Banyak tuh ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya salah satunya penyebabnya bisa jadi dengan kandungan kadar gula yang tinggi Kak. Misalnya tuh seperti coklat ya yang banyak di Batam. Ya, indeks glikemiknya tinggi. Jadi kadar gulanya yang tinggi nyebabin kulitnya jadi gampang berjerawat gitu. Lemak-lemak berpengaruh Kak. Terus pedas-pedas juga berpengaruh. Terus nggak boleh semuanya, bukan nggak boleh ya Kak. Oke, jadi dikontrol aja. Jadi misalnya kita minum minum yang manis-manis itu setiap hari agak dikurangin, selingin dong sama yang jus-jus buah. Nah gitu. Baik, berarti jus buah ini penting gitu ya? Kalau kayak sayuran-sayuran gitu berarti juga penting. Kalau jus buah penting berarti sayur juga penting. Sayur dan buah berarti. Ya, kemudian kalau kita makanan yang kayak gorengan itu gimana, Dok? Itu juga membentukkan jerawat? Tepung-tepungan Kak. Tepung-tepungan ya? Iya. Oke, baik. Rata-rata yang enak-enak ya makanannya, Dok. Gimana ini, Dok? Ya, tapi pemirsa Batam TV, kalau kita pengen wajah yang sehat, dengerin kata Dokter Rosi tadi untuk mengurangi makanan-makanan yang berminyak, kemudian yang berlemak-lemak tadi gitu, Dok ya. Banyakin makan buah, sayur-sayuran seperti itu. Nah, Dok, kalau tadi kita memencet jerawat akan memunculkan kulit yang bopeng. Kalau pori-pori besar itu terbentuk karena apa, Dok? Nah, pori-pori itu sebenarnya nggak semuanya karena kelenjar minyak ya Kak. Bisa juga pertama faktor genetik. Ya, kalau faktor genetik gimana ya, nggak bisa maksudnya. Jadi yang kedua itu bisa juga faktor dari kelenjar minyak yang berlebih. Jadi kelenjar minyak yang berlebih di wajah itu keluar lebih banyak karena apa? Karena pori-porinya gede. Kenapa pori-porinya gede? Karena kelenjar minyak kita yang banyak gitu. Jadi kayak mana caranya? Ya pakai skincare yang memang untuk mengikis kulit berminyaknya. Jadi kalau kulit yang berminyaknya berkurang, otomatis pori-pori juga ikut mengecil. Kalau dibantu treatment bisa nggak? Bisa dong, dengan menggunakan laser. Iya, baik. Lagi-lagi laser ya, Dok ya. Iya, Dok, kalau misalnya kita tidak melakukan perawatan tapi kita hanya menggunakan skincare saja, apakah itu juga bisa terbackup
Bisa Kak. Oh bisa. Tapi pasti jangkanya lebih panjang. Kalau kita bantu dengan menggunakan treatment, pasti hasilnya lebih cepat. Lebih cepat gitu Iya. ya Dok ya. Iya. Satu lagi Dok, kemudian kalau misalnya banyak sekali saya dengar itu ini mitos atau fakta. Kalau kita itu tidak boleh cuci muka malam karena itu akan menimbulkan jerawat. Tidak Kak. Tidak, berarti mitos. Iya, mitos. Iya baik. Oke. Ya, Dokter dan Mbak Nadia semakin menarik perbincangan kita pada sore hari ini. Iya. Namun pemirsa Batam TV tetaplah bersama kami usai jeda pariwara, kami segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Oki Pratama, Diploma A3M, founder dan CEO dari Benings Pratama Group. Benings Pratama Group menaungi Benings Klinik, Benings Skincare, dan lini bisnis lainnya. Benings Klinik pertama kali didirikan di Jambi pada tahun 2017 dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Benings Klinik telah dianugerahi beberapa penghargaan yang disertifikasi langsung oleh Kementerian Republik Indonesia seperti Best in Beauty Clinic 2019, Best in Skincare 2019. Penghargaan MURI sebagai klinik kecantikan dengan perangkat laser jenis terbanyak dan skincare produksi dokter dengan penjualan e-commerce terbanyak. Super Brand 2022 dalam kategori skincare dan beauty clinic. Benings juga telah memenangkan penghargaan sebagai favorit lokal brand Shopee Award 2021. Klinik kami dikenal sebagai laser center tercanggih dan terlengkap di Indonesia. Kami memiliki laser tercanggih di dunia saat ini, yaitu laser dengan jenis gelombang pico, seperti laser Pico Front, laser Pico Genesis, laser Pico Sure. Selain itu, klinik kami juga memiliki laser-laser canggih dari seluruh dunia dengan harga treatment yang terjangkau. Kami memiliki laser kit switch and diode, laser diode sebum, laser diode yellow, laser erbium, laser CO2, dan laser alexandrite. Selain sebagai laser center, klinik kami juga dikenal dengan skincare-nya. Skincare kami sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI, serta krim racikan yang juga dalam penanggung jawab dokter dan apoteker. Selain untuk wajah, skincare kami juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lainnya, seperti permasalahan pada tubuh, pada mata, bibir, dan permasalahan lainnya. Skincare kami aman digunakan untuk para ibu hamil dan menyusui, serta tidak membuat ketergantungan. Benings Klinik bekerja sama dengan banyak artis papan atas sebagai brand ambassador, serta ribuan influencer yang sudah mempercayakan perawatan kulitnya di Benings Klinik. Terima kasih untuk para sahabat Bening yang telah mempercayakan kami sebagai solusi dalam mewujudkan kulit yang sehat. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan ribuan review positif dengan produk dan layanan Benings Klinik di marketplace. Karena kami selalu percaya bahwa kulit sehat adalah hak setiap masyarakat Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dengan tema Hempas Jerawat Bandel bersama ahlinya. Pemirsa, masalah jerawat mungkin telah menjadi pengalaman yang cukup umum bagi banyak dari kita. Namun, jerawat yang bandel sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam perjalanan menuju kulit yang bersih dan sehat. Masih bersama Dr. Rosi dan Mbak Nadia. Mbak Nadia, bagaimana klinik Bening Batam memastikan bahwa produk yang digunakan dalam perawatan kecantikan ini
aman dan berkualitas? Oke, untuk Benings Klinik sendiri semua produknya itu sudah tersertifikasi BPOM dan juga halal oleh MUI begitu. Kemudian untuk produk-produk Benings Klinik sendiri juga telah diracik oleh apoteker dan diawasi langsung oleh dokter. Jadi sudah bisa dikatakan terjamin produk-produknya untuk Benings Klinik sendiri. Mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan lagi dok untuk produk kita? Ya, intinya kita nggak bisa mengeluarkan kalau ada pasien konsultasi mau membeli krim, kita harus konsultasi terlebih dahulu. Betul. Untuk melihat benar-benar nih menggunakan skin analyze gimana kondisi wajahnya. Gitu. Dokter sejauh ini kalau untuk krim kayak gitu ada nggak yang kayak krimnya itu racikan dokter yang non BPOM gitu? Enggak, kita semuanya BPOM. BPOM. Iya. Oke, baik. Kemudian Mbak Nadia, apa yang menjadi nilai penting dari Benings Klinik dalam memberikan pelayanan kepada customer-nya? Baik, untuk Benings Klinik sendiri ini sangat menjunjung tinggi yang namanya top excellent service atau servis terbaik yang kita berikan pada pasien-pasien kami. Kemudian untuk pelayanan sendiri itu kita telah menggunakan memiliki tenaga profesional yang telah memiliki kredibilitas dan juga sertifikatnya sendiri. Jadi setiap misalnya seperti dokter, nurse atau perawat itu telah menggunakan yang namanya sertifikat gitu. Jadi sudah sudah terkredibil gitu ya kan. Kemudian untuk pelayanan sendiri untuk Benings Klinik itu juga ada yang namanya top excellent service tadi yang saya bilang kan. Nah itu untuk pelayanan kita juga menerapkan yang namanya grooming dan juga greeting. Nah jadi setiap pasien yang datang ke Benings Klinik itu dari awal mula masuk itu sudah di greeting atau diberikan kata sambutan oleh security. Jadi di mana kalau misalnya pasien itu menginjakkan kakinya pertama kali di pintu Benings Klinik itu sudah ada greeting ataupun kata sambutan dari security kita. Kemudian untuk pasien masuk lagi ke Benings Klinik, setiap ruangan itu pasti akan diberikan greeting oleh para staf-staf kita gitu. Greeting seperti misalnya kata sambutan. Nah untuk greeting ini sendiri sudah ada SOP-nya nih. Jadi untuk semua cabang kalau misalnya teman-teman pasien Benings Klinik itu berkunjung ke cabang mana saja itu pasti bakalan diberikan kata sambutan ataupun greeting oleh semua staf-staf dari Benings Klinik. Jadi kalau pasien misalnya berkunjung ke ruangan mana aja nih, misalnya ruangan front desk atau frontliner, misalnya kemudian ke ruangan dokter, ke ruangan terapis, itu semuanya pasti bakalan diberikan pelayanan seperti kata sambutan ataupun greeting. Nah untuk greeting ini sendiri pasti memiliki SOP yang saya sebutkan tadi. Nah untuk greeting ini selain greeting kita juga memiliki yang namanya grooming. Nah untuk grooming dan juga greeting itu salah satu aspek penting nih untuk menunjang yang namanya pelayanan terbaik yang diberikan oleh pasien kita. Seperti itu kira-kira. Mbak Nadia mungkin boleh spill sedikit kalau misalnya kita udah lewat dari security, kita masuk lihat resepsionis gitu bahasanya. Greetingsnya gimana tuh? Greetingsnya boleh. boleh. Misalnya Mas Dio nih ya pasiennya. Saya beri greeting ya. Selamat pagi Mas Dio, selamat pagi, selamat datang di Benings Klinik Batam. Boleh silakan duduk, dengan saya Nadia, ada yang bisa dibantu? Seperti itu kira-kira. Baik, luar biasa Mbak Nadia ini, ternyata bisa multi talent ya, public relation merangkap resepsionis. Baik, Dokter Rosi, saya kembali lagi ke Dokter Rosi. Dokter Rosi mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi mengenai sering kan kali kalau bekas jerawat itu meninggalkan bekas yang gimana ya? Maksudnya susah hilang gitu ya kalau misalnya kita nggak lakukan perawatan. Nah kira-kira kalau dari Benings Klinik sendiri, kalau khusus produknya aja ada nggak sih yang ampuh gitu? Ada Kak. Jadi kalau misalnya di bening itu ada nanti kalau misalnya untuk bekas jerawat dengan tanda kutip tidak ada lagi ya jerawatnya ya, kita bisa bantu dengan produk kita namanya produk brightening. Jadi namanya ada paketan dasar brightening. Paketan dasar brightening itulah yang tadi saya bilang itu nanti 4 kali hyaluronic acid. Nah jadi kandungannya yang memang untuk pencerah. Jadi kalau kulit kita cerah otomatis noda-noda itu tersamarkan. Jadi kalau mau lebih cepat gimana ya, bantu laser dan bantu treatment seperti skin booster, bantu dengan DNA salmon, itu bakal lebih baik. Lebih baik, biar terhempas gitu. Betul, biar cepat gitu loh. Dokter, kalau untuk treatmentnya ada nggak golongannya, misalnya jerawat rendah treatmentnya ini, jerawat yang agak sedikit berat ini treatmentnya, ada nggak digolongkan treatment seperti itu? Oh ada, jadi misalnya gini, jerawatnya merah banget nih, gede banget, misalnya tipe-tipe jerawat batu kok kata orang kan, jerawat yang gede-gede, itu treatmentnya apa? Ya ada nanti namanya laser diode acne. Nanti untuk jerawat yang gedenya kita apain? Kita bantu dengan suntik, injeksi di bagian jerawatnya. Terus nanti yang kedua nanti ada lagi kemerahan tapi jerawatnya, tapi ada merah-merahnya, beruntusnya juga banyak, itu kita bantu dengan laser yang memang laser pro yellow. Laser pro yellow kenapa? Bisa ngurangi kemerahan, kulit sensitif dan bekas-bekas jerawatnya. Tapi kalau memang ada beruntusan yang banyak, kita bantu dengan facial terlebih dahulu ya.
Setelah itu nanti kalau misalnya beruntusan aja gimana dong? Nggak perlu dong laser, tetap perlu. Fungsinya untuk apa? Waktu diambil beruntusannya, komedonya, otomatis pori-porinya makin gede dong. Jadi setelah itu kita bantu dengan laser untuk ngecilin pori-porinya gitu. Dokter, saya itu pernah lihat di salah satu platform media online. Jadi kasusnya pasien itu kayaknya dia pakai produk yang bermerkuri gitu ya. Jadi wajahnya tuh kayak merah semua sampai hitam kayak gitu. Nah itu sebenarnya masih bisa disembuhkan nggak sih? Nah, kita lihat dulu Kak. Jadi ada namanya kandungan-kandungan merkuri yang terlalu tinggi yang tidak boleh dikenakan di seluruh wajah. Nah, jadi ada namanya tuh bagian itu namanya ochronosis namanya itu. Jadi ochronosis itu seperti hitam kebiru-biruan itu. Nah, kulitnya yang seperti itu. Itu bisa selamatkan nggak? Ya, kalau memang itu kan udah merusak ke dalam ya Kak. Nah, jadi itu butuh waktu intinya untuk melakukannya recovery lagi. Tapi insya Allah kalau kita rajin perawatan gitu, tapi tetap bisa gitu ya dok? Ya, yang penting konsisten ya Kak. Konsisten ya, gitu ya. Okay. Perawatannya di mana? Di benih ya. Iya, baik. Dokter, kalau untuk kandungan atau ingredient skincare yang untuk jerawat selain salicylic acid itu apa dok? Oke, nanti bisa bantu yang memang atas nama jerawat atau kan bakteri. Jadi kita bantu dengan menggunakan antibiotik. Antibiotiknya apa aja? Ya banyak sebenarnya antibiotik yang dijual bebas, tapi kan nggak boleh. Antibiotik harus sesuai dengan resep dokter karena sesuai dengan indikasi. Bisa pakai benzoyl peroksida yang sekarang lagi heboh-hebohnya, terus lagi hebohnya biasanya clindamycin, ya itu boleh digunakan. Intinya kalau kulit berjerawat jangan memaksakan diri untuk memakai brightening. Kalau memang ada jerawatnya, kita pakai dulu jerawatnya, tuntaskan jerawatnya dulu, baru kita pindah ke brightening-nya. Oh gitu dok. Betul. Apa alasannya kalau kita yang masih ada jerawat ini, kita tidak boleh memakai produk yang brightening? Ya, produk brightening itu tidak bisa menghempaskan bakteri Kak. Jadi yang ada nanti jerawatnya nggak selesai, putihnya juga nggak dapet Kak. Betul, yang ada kemerahan nanti wajahnya. Tapi kalau untuk kondisi jerawat yang muncul karena kita pakai produk brightening, sejauh ini ada nggak dok? Gimana Kak? Karena kita kan misalnya berjerawat nih, kemudian kita pakai produk brightening, kira-kira jerawat kita bakal muncul atau gimana? Muncul. Bakal muncul banyak gitu. Karena kan nggak cocok ke kulitnya gitu. Makanya kalau pilih skincare boleh nih kepo-kepoin di mana-mana, tapi lihat dulu gimana kondisi wajahnya. Agak langkah bagusnya memang konsultasi ke yang tepat. Konsultasi yang tepat. Iya. Sebenarnya dokter, kalau misalnya kita melihat skincare dari BPOM-nya aja itu sudah cukup atau belum? Mas, skincare-nya? Skincare-nya sendiri. Ya, sejauh ini sih cukup, tergantung gimana kondisi wajahnya Kak. Jadi kalau memang kita butuh bantuan misalnya jerawat yang gede-gede banget atau gimana, kita bantu dengan antibiotik, itu ada yang obat minumnya. Ada gitu ya? Oh, berarti ada obat dalamnya juga gitu ada ya bahasanya? Kita. Oke, baik. Baik dok. Kemudian dok, sampai dengan saat ini masih banyak sekali orang yang menggunakan produk alami dalam menghilangkan jerawat. Sebenarnya menurut dokter ini efektif apa enggak? Alaminya yang gimana nih sebenarnya? Nah, kalau alami, kalau memang jerawatnya misalnya grade-grade-nya masih beruntusan atau itu biasanya ada beberapa case itu bisa-bisa aja, apalagi masih remaja ya Kak. Jadi kan kulitnya kan regenerasinya lebih cepat. Jadi semakin bertambah usia kan regenerasi kulit kan semakin lama. Jadi itu biasanya masih aman. Tapi kalau misalnya itu kayaknya agak sulit kalau tipe jerawat. Gitu. Dok, tadi dokter sudah mention tentang double cleansing. Saya kira double cleansing itu 2 kali cuci muka, tapi ternyata kita bersihin dulu pakai micellar water gitu ya. Kalau 2 kali cuci muka kering dong warnanya. Iya. Ya, baik. Dokter mendengar tentang terapi laser untuk mengatasi jerawat, membuat saya penasaran karena saya juga acne fighter nih dok. Semangat ya. Apakah sebenarnya itu efektif dok? Bagaimana jika kulit sensitif? Apakah efek sampingnya dari terapi laser ini sendiri? Jadi tenang aja ya. Kalau di kita itu ada namanya kulit kita sensitif dok gitu. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya kulit sensitif, gampang merah, gampang ini gitu. Tenang aja, kita di bening itu ada namanya laser Pro Yellow. Nah, laser Pro Yellow itu bisa untuk kulit sensitif. Bahkan kulit yang merah banget itu bisa kita gunain pakai laser Pro Yellow untuk mengurangi kemerahannya. Tapi sebenarnya laser yang terbaik itu di dekat kita itu namanya laser terupdate, namanya laser Picofront. Ya, laser Picofront itu bisa untuk semua jenis kulit Kak. Jadi bisa untuk flek, untuk jerawat, untuk bekas jerawat, itu bisa dipakaikan itunya. Ya, baik dok, sebagai kaum mendang-mending nih, mungkin dokter boleh sedikit spill mengenai terapi laser ini mulai dari harga berapa hingga berapa? Oke, nah sebenarnya saya jelasin satu ya. Iya, boleh. Nah, laser yang terbaik, yang terupdate itu sebenarnya laser Pico kalau di tempat kita. Picofront itu bisa untuk apa? Untuk pencerahan, untuk pori-pori, untuk bekas jerawat, untuk flek, untuk anti aging itu juga bisa.
Harganya normalnya 10 juta Kak, tapi kita sering promo ya Kak. Kalau untuk saat ini kita promonya itu sampai hari ini terakhir. Nggak tahu kapan gitu. Pokoknya dia setiap hari promo. Cek aja Instagram kita, follow Instagram kita tuh lagi promo 2.750.000. Iya. Free krim malam. Free krim. Ya. Terus ada lagi laser yang kulit sensitif untuk bekas jerawat yang kemerahan, untuk whitening itu juga bisa, itu namanya laser Pro Yellow. Laser Pro Yellow itu harganya 3 juta. Tapi kadang-kadang promo itu jadi sekarang ini harganya 499.000 free krim malamnya. Ada laser misalnya mau yang gimana lagi, misalnya laser yang untuk bopeng itu lagi promonya, itu namanya laser CO2. Laser CO2 tuh lagi promonya jadi harganya 525.000. Normalnya harganya 1 juta. Ya. Kalau misalnya pengen jerawat aja lah dulu, nggak usah dulu yang sensitif-sensitif bekas-bekas jerawatnya misalnya gitu. Kalau jerawatnya aja kita bisa pakai laser diode. Laser diode itu bisa untuk acne dan glowing. Nah, itu harganya 800.000, cuma kita lagi promo jadi harganya 499.000. Follow dong IG kita. Iya, follow IG-nya. Baik. Ya, saya kembali ke Mbak Nadia selaku Public Relation. Setelah mendengar dari price tadi, Mbak Nadia selaku Public Relation, apakah ada program keanggotaan yang ditawarkan dari Benings ini dalam artian seperti member gitu ya? Nah, apakah ada diskon-diskon yang sudah disebutkan oleh dokter tadi sudah termasuk dalam keanggotaan member tadi? Untuk member sendiri, untuk di Benings Clinic itu hanya untuk mencakup data-data pasien saja, begitu. Jadi untuk member sendiri belum ada promo khusus membernya, gitu. Tapi kalau misalnya pasien member itu ingin membeli misalnya treatment yang sudah ada promo, itu bisa kok. Bahkan pasien baru yang pengen bikin member dan juga beli treatment yang ada promonya itu juga bisa. Gitu. Untuk promo sih sebenarnya untuk semua pasien bisa sih, nggak cuma member aja gitu. Pasien baru juga bisa beli treatment yang ada promonya, seperti itu kira-kira. Baik, kemudian Mbak Nadia kalau selaku pasien baru nih, kita apakah sudah auto jadi member atau enggak? Untuk pasien baru pasti kita akan daftarkan member terlebih dahulu, jadi kita bisa menyimpan data-datanya seperti misalnya nama, tanggal lahir dan sebagainya. Jadi untuk member sendiri itu lebih ke untuk penyimpanan data pasien sih Kak. Penyimpanan data ya? Iya benar. Kemudian nanti diberikan card gitu ya? Betul, untuk card. Baik, Mbak Nadia, bagaimana Benings Clinic ini mengukur kesuksesan perawatan yang diberikan kepada pasiennya? Baik, untuk setiap pasien yang setelah treatment itu biasanya bakalan diberikan QR code atau yang kita sebut namanya CRM atau Customer Relationship Management. Jadi lebih untuk menilai nih bagaimana kepuasan pelanggan setelah treatment di Benings Clinic. Selain itu setiap pasien yang melakukan treatment pasti bakalan di follow up lagi oleh mimin kita di WhatsApp. Itu bakalan di follow up gimana nih treatmentnya, apakah ada misalnya kendala lebih gitu, misalnya adakah kemerahan, iritasi lanjut, seperti itu kira-kira Kak. Jadi kalau misalnya pasien ada kendala lebih setelah treatment itu bakalan di follow up dan juga bisa di manage gitu sama mimin kita di WhatsApp. Seperti itu kira-kira. Iya. Baik Mbak Nadia, boleh dong spill sedikit kalau misalnya Dokter Rosi selaku dokter yang ngeleser-leser orang. Kalau Mbak Nadia selaku public relation, kira-kira tugasnya ngapain? Oke, untuk saya biasanya tuh kan teman-teman pasti sering lihat yang namanya talent-talent seperti selebgram, tiktokers yang sering datang ke Benings. Nah itu biasa yang invite itu saya sendiri gitu. Jadi ya banyak kenalan gitulah dari tiktoker, selebgram. Jadi gitu. Untuk selain itu public relation kita juga lebih menggencarkan kerjasama sih, menggencarkan kerjasama seperti misalnya di event, MOU seperti kerjasama sama perusahaan seperti itu. Selain itu untuk public relation juga lebih ke sosial media nih. Jadi untuk public relation itu lebih ke konten-konten misalnya di Instagram, di TikTok seperti itu kira-kira. Untuk public relation juga aktif di Instagram Live gitu. Jadi live streaming seperti misalnya di Instagram Benings Clinic dan juga TikTok di Benings Clinic. Jangan lupa untuk follow Instagram Benings Clinic @beningsclinic_Batam. Kemudian untuk TikToknya itu ada @beningsclinicbatam tanpa ataupun tanpa underscore ataupun titik. Seperti itu kira-kira. Baik Mbak Nadia, luar biasa sekali ya. Kemudian Mbak Nadia, ini boleh dijawab oleh Mbak Nadia atau juga Dokter Rosi. Boleh. Apakah Benings Clinic ada kolaborasi dengan produk kecantikan terkemuka lainnya atau pure semua produk yang keluarkan ini Benings Clinic? Untuk Benings Clinic itu sebenarnya pure sih dari Benings Clinic sendiri gitu. Jadi belum ada kolaborasi dengan brand-brand lain. Seperti itu kira-kira. Seperti itu ya? Berarti Benings Clinic ini berdiri sendiri gitu. Benar sekali. Iya. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita pada sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Usai jeda pariwara, kami segera kembali. Sesaat lagi.
Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program dialog khusus dengan tema Hempas Jerawat Bandel bersama ahlinya. Bagaimana cara melawan jerawat secara efektif dan mencegahnya kembali? Mari kita buka pintu ke dunia pengetahuan yang mendalam tentang jerawat bandel ini bersama-sama dan temukan solusinya yang tepat untuk kulit kita bersama Benings Klinik Batam. Saya masih bersama Dr. Rosi. Dok, mengenai masker gitu ya, Dok ya. Apakah benar ada jerawat yang muncul karena masker? Dan bagaimana cara menghindari jerawat yang disebabkan oleh pemakaian masker ini? Ya, bisa jadi ya, Kak. Jadi kenapa gitu ya? Karena masker, kalau kita pakai masker nih, otomatis kalau kita lagi berjerawat, otomatis jadi lembab ya, Kak. Jadi lembab, jadi lembab itu bakteri suka di bagian situnya. Jadi bisa tumbuh jerawatnya makin banyak, bisa karena efek seperti itu. Jadi disarankan kalau kerjanya memang lagi berjerawat tapi kerjanya nggak diwajibkan pakai masker, tidak usah dulu. Hindari juga menggunakan produk-produk seperti bedak padat, terus gunain cushion, itu di stop dulu. Jadi pakai makeup boleh, tidak, kecuali ke acara tertentu misalnya kondangan atau apa, ya silahkan, tapi bantu dengan seperti tadi double cleansing. Double cleansing ya. Ya baik, berarti peran double cleansing ini memang sangat perlu sekali ya, Dok ya. Dok, mungkin atau ada masker khusus yang tidak mencegah jerawat gitu, yang tidak memunculkan jerawat? Tahu saya belum ada ya, atau kita mau buat aja ya. Ya, maka Benings sendiri mau buat ya, baik, kemudian terkait dengan angkat komedo, sebenarnya komedo itu ada atau enggak, Dok? Apalagi di area hidung ini kan sudah banyak sekali tuh di platform media online ya. Sebenarnya itu katanya bukan komedo, tapi itu bagaimana, Dok? Komedo itu sebenarnya ada ya, Kak. Jadi komedo itu terbagi dua. Ada komedo yang white head dan black head. Itu apa bedanya? White head itu komedo yang warna putih. Komedo yang warna hitam itu namanya black head. Itu ada gitu. Sakit komedo misalnya diambil komedonya, karena komedo memang salah satunya harus di facial. Nggak bisa ada cara yang lain. Jangan takut, di bening itu ada namanya Silpil. Nah, Silpil itu pengambilan komedo, alat facial tercanggih nomor 1 untuk mengambil komedonya tanpa rasa sakit
gitu. Jadi dia ngambil komedonya seperti model vakum dan kotorannya dapat terlihat dan serumnya berbeda. Jadi waktu diambil nih komedo kita bisa kelihatan nih di dalam nih, oh ini komedo kita gitu. Dosa-dosa wajah kita ya, mungil-mungil gitu. Bener, putih-putih sudah iya keluar di situ. Oke, baik, berarti memang adanya komedinya dok ya, blackhead dan whitehead tadi. Iya, benar. Oke, baik. Untuk Mbak Nadia, bagaimana klinik bening screening ini membantu pasien menjaga kecantikan kulit mereka setelah proses perawatan selesai? Baik, untuk proses setelah treatment ataupun perawatan di Benings Clinic, pastinya untuk staf kita seperti admin WA, ataupun mimin kita, itu pasti akan selalu follow up setiap pasien kita yang telah treatment di Benings Clinic. Jadi bakalan ditanyain tuh sama mimin WA kita, gimana nih Kak treatment hari ini, apakah ada kendala ataupun iritasi lebih lanjut? Kalau misalnya ada, boleh langsung datang ke klinik kita ataupun bakalan diberikan produk tambahan seperti misalnya krim anti iritasi dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Kemudian Mbak Nadia, kalau kita di Benings Clinic itu apakah skincare yang kita beli itu harus langsung sepaket atau kita boleh kayak misalnya beli sabun cuci mukanya aja atau krim malamnya aja atau bagaimana? Boleh. Untuk produk itu bisa dibeli satuan ataupun per paket. Kemudian untuk produk ataupun treatment itu sebenarnya bisa kita bayar dulu ataupun dan juga ambil nantinya atau yang biasa kita sebut namanya deposit gitu. Biasanya ada juga nih pasien yang misalnya nggak punya waktu nih untuk treatment hari ini, bisa didepositkan. Jadi misalnya sistemnya tuh bayar sekarang, treatment dilakukan nanti. Biasanya untuk deposit itu berlaku selama 1 bulan aja sih. 1 bulan aja. Gitu kira-kira Kak. Jadi misalnya kalau misalnya di tanggal 1 sampai 2 ada diskon nih, tapi kita nggak pengen perawatan hari itu, kita booking dulu untuk perawatan tanggal 10 boleh? Boleh. Ya baik ya. Nah, kemudian Mbak Nadia tadi kalau Mbak Nadia bilang kalau misalnya ada pasien yang kurang puas kan adminnya bertanya tuh by WhatsApp. Benar. Nah kemudian kita selaku calon pasien atau calon customer, apakah ada testimoni atau ulasan yang dapat kami lihat? Untuk testimoni dan ulasan itu sebenarnya ada di Google Review gitu. Jadi misalnya pasien ingin lihat nih testimoni pasien kita apakah puas sama treatment yang ada di Benings, itu bisa ketik aja di Google, sebenarnya bisa Benings Clinic Batam. Terus kemudian bisa di scroll aja, ada misalnya review bintangnya berapa, kemudian misalnya reviewnya gimana nih pengalamannya di Benings Clinic, itu biasanya dideskripsikan di Google Review. Seperti itu kira-kira. Baik, berarti calon customer boleh melihat melalui Google Review tadi iya, itu ya. Benar. Kemudian Mbak Nadia, apakah Benings Clinic ini sudah memiliki sertifikasi atau akreditasi tertentu yang membuat calon customer ini yakin, oh ini klinik terbaik nih, seperti itu? Benar, untuk tersertifikasi itu sebenarnya Benings Clinic sudah tersertifikasi oleh BPOM dan juga halal oleh MUI. Selain itu Benings Clinic juga telah memenangkan berbagai macam penghargaan, yaitu dari Kementerian Republik Indonesia. Tadi yang saya sebutkan itu ada 5 penghargaan. Yang pertama adalah Best Beauty Clinic ataupun klinik kecantikan terbaik. Kemudian yang kedua adalah klinik kecantikan dengan total jumlah pasien terbanyak. Kemudian yang ketiga adalah klinik kecantikan yang memiliki produk penjualan skincare terbanyak. Kemudian yang keempat itu adalah skincare produksi dokter terbanyak, dan yang terakhir itu adalah best skincare. Jadi selain penghargaan dari kementerian, Benings Clinic juga ada mendapatkan akhir-akhir ini baru-baru ini juga mendapatkan penghargaan dari CNBC, itu adalah Best Beauty Clinic yang didapatkan di tahun 2023 oleh Dr. Oki sendiri yang terima. Begitu kira-kira. Baik, pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri dan Sobat Benings Clinic, ternyata sudah banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Benings Clinic ya Mbak Nadia ya? Iya. Kemudian Mbak Nadia, kalau untuk klinik ini sendiri, bagaimana cara klinik ini menyimpan data atau kerahasiaan pasien? Apakah ada sistem khususnya atau bagaimana? Untuk data itu pasti ada sistem khususnya dan itu sudah terintegrasi oleh pusat langsung. Jadi sudah di manage dan diintegrasikan dan diawasi langsung oleh pusat kita yang ada di Jakarta. Seperti itu kira-kira. Oke, baik Mbak Nadia. Mbak Nadia, satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Nadia. Apakah ada program atau promosi khusus yang sedang berlangsung hingga hari ini? Mungkin boleh di-spill ke pemirsa Batam TV. Boleh sekali. Untuk promo yang ada di Benings Clinic itu kita ada beberapa kategori. Promo facial itu rata-rata biasanya di harga 175.000 hingga ke harga 800 ribuan aja. Selain promo facial, kita juga ada promo di laser treatment. Untuk laser treatment itu biasanya kan paling mahal di 10 juta. Sekarang paling murah itu ada di harga 499.000 aja. Jadi sekitar 500.000 pasien sudah mendapatkan laser treatment di Benings Clinic. Selain itu, selain facial dan juga laser, kita juga ada promo di professional treatment seperti misalnya di botox,
filler, whitening healer ataupun salmon DNA itu juga lagi ada promo. Pokoknya informasi seputar promo itu pasti bakalan di-share di Instagram kita @beningsclinic_batam. Boleh di follow aja dan juga dinyalakan alarm notifikasinya supaya tiap kita update promo-promo lebih lanjut itu bakalan ketahuan, dapat update-nya dari situ. Karena biasanya promo kita itu terbatas waktunya. Biasanya antara 3 hari ataupun 2 hari. Seperti itu kira-kira. Ya, nah pemirsa Batam TV berarti jangan lupa aktifkan alarm notifikasinya gitu ya Mbak Nadia. Oh ya Mbak Nadia, kemudian kalau misalnya promonya cuma berlaku 3 hari, tapi kalau kita mau booking dulu boleh? Boleh. Boleh ya? Misalnya tadi deposit ya kan, iya, kita mau ngambil promo hari ini dan juga treatmentnya itu nanti itu bisa. Jadi ngikutin promo di hari itu, gitu. Baik, saya kembali ke Dokter Rosi. Dokter Rosi sudah merasa maksimal dengan perawatan kulit kita, tapi kenapa ya kayak merasa masih kusam dan jerawat masih sering timbul, itu kenapa? Oke, nah itu bisa jadi karena kita nggak pakai sunscreen ya Kak. Jadi sunscreen bukan hanya untuk kulit yang ada fleknya, bukan untuk kulit berjerawat juga tetap harus pakai sunscreen. Dan jangan lupa sunscreen diulang per 4 jam atau 5 jam sekali. Apalagi di Batam yang sering panas banget, jadi tetap harus dipakaikan sunscreennya berulang-ulang. Memang kalau pakai makeup gimana? Kalau pakai makeup belilah sunscreen yang bentuknya spray. Jadi tetap SPF-nya masuk ke dalam kulitnya. Spray. Iya. Kalau gitu. yang kalau nggak yang pakai spray nggak bakal masuk. Boleh, tapi kalau pakai bedak harus cuci muka dulu dong. Iya. Bener. Takutnya rusak gitu makeupnya. Iya. Dokter, ini saya membacakan pertanyaan dari Instagram tadi, katanya untuk yang ibu hamil dan ibu menyusui, untuk produk dari Bening kira-kira produk apa yang cocok, kemudian treatment apa yang cocok? Nah, untuk di Bening kita ada untuk produknya untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi aman untuk ibu hamil dan menyusui, mau itu trimester pertama, kedua ataupun ketiga itu masih aman. Untuk busui juga masih aman semuanya. Nanti setelah busui baru kita ganti lagi ke produk yang memang bukan untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk treatment semuanya aman Kak? Semuanya aman. Oke. Nah, untuk ibu hamil dan ibu menyusui ternyata di Benings Clinic itu semuanya aman ya Dok ya? Benar. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui pun bisa treatment di Benings Clinic Batam. Oke, untuk Mbak Nadia terima kasih sudah hadir bersama kami. Dokter Rosi juga terima kasih sudah hadir. Namun sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin boleh dong sampaikan closing statementnya dimulai dari Mbak Nadia terlebih dahulu mengenai tema kita, hempas jerawat bandel bersama ahlinya. Silakan. Baik, untuk teman-teman semua yang memiliki permasalahan ataupun acne fighter, seperti misalnya jerawat yang bandel banget, susah banget dihilangin, boleh datang aja langsung ke Benings Clinic dan bakalan ditangani langsung oleh dokter ahlinya. Kemudian jangan lupa dipantengin juga promo-promo terbaru yang ada di Benings Clinic. Boleh cukup di follow aja Instagram kita @beningsclinic_batam, dan juga jangan lupa dinyalakan notifikasi alarmnya supaya nggak ketinggalan update-update promo terbaru kita nantinya. Seperti itu kira-kira. Baik, kemudian Dokter Rosi silakan sampaikan closing statementnya mengenai tema kita, kemudian untuk pemirsa Batam TV yang ingin memulai perjalanan baru untuk merawat kulit mereka agar sehat. Oke, nah untuk pasien-pasien, untuk semuanya yang masih ada masalah dengan jerawat, yuk segera lakukan konsultasi dengan yang benar, penggunaan produk yang tepat dan tindakan yang tepat untuk mengurangi produksi jerawatnya lebih cepat. Jadi lebih cepat ditangani, juga lebih cepat hasilnya, dan sedikit ada rasa bopeng-bopengnya. Iya. Oke. Baik. Kemudian Mbak Nadia boleh disampaikan kembali ya Lel dari Benings Clinic bagaimana? Boleh. Ini kita bareng aja ya. Iya, Ya, bareng. boleh. Kalau saya bilang wajah Bening, mungkin Kak Dio bisa bilang wajah Indonesia. Oke, kita mulai deh ya. Oke, baik. Oke, 1. Wajah Bening, Wajah Indonesia. Baik pemirsa Batam TV Inspirasi Kepri, proses mengatasi jerawat mungkin memerlukan kesabaran dan konsistensi. Tetapi dengan bantuan para ahli dan tekad yang kuat, kita pasti bisa mengatasi jerawat bandel ini di Benings Clinic Batam. Saya Muhammad Dio Saputra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.